Tapi aku jadi pulang pernah divaksin. Tapi
Apa ya, Bro? Jadi aku nggak mau dicuri-curi anak-anak ya. Ini aku nggak mau kayak kau nongol tukang jahit, kalau ngalung jenggot. Iya.
Ih, jangan. Jangan. Cari Pak Areng. Ya gitu, tok kasih awas buka lawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman sekalian yang sudah join untuk webinar malam hari ini. Terkhusus buat Bapak Bara Priyono yang sudah mau berbagi ilmu, share ilmu ke kita semua, terutama yang masih job seeker atau fresh graduate, yang masih mungkin dalam masa pencarian ya. Pak Barep ini adalah beliau salah satu senior HRD, experience di bidang HRD, saat ini tercatat sebagai HRD manager di salah satu perusahaan swasta, dan beliau juga saat ini sebagai founder dari HR Millennial Group. Pertama, perkenalkanlah, nama saya Tri Prasetyo, selaku moderator pada acara malam hari ini. Acara ini murni inisiatif saya dan beberapa teman, karena melihat bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai teman-teman mengenai CV atau kurikulum vitae, padahal CV ini adalah salah satu tools atau alat yang sangat pentingnya ketika kita mau apply ke sebuah perusahaan atau melamar ke sebuah perusahaan. Harapannya adalah teman-teman malam ini bisa mendapatkan sebuah insight atau sebuah ilmu terhadap bagaimana cara kita menulis sebuah CV yang benar dan bisa menjelaskan, mendeskripsikan secara detail kemampuan atau skill kita agar kita bisa dilirik oleh recruiter. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Bara Priyono, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Bara. Oke Mas Tri, terima kasih ya sudah berkenan mengundang saya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tolong kasih feedback dong, suara saya gimana? Suara, gambar, kalau jelas bilang jelas, kalau nggak jelas bilang nggak jelas.
Oke, Oke jelas ya. Pak, lumayan Pak kalau dari saya. Oke, yang lain gimana yang lain? Boleh kok Yuk, aktifkan teman-teman yang lain mikrofonnya gimana? dulu nggak apa-apa, aktifkan kameranya nggak apa-apa, kita belum mulai ya. Boleh di chat teman-teman atau kasih tanda say halo lah. Kan di reaction itu kan ada apa emoticon ya, kasih jempol nih kayak saya. Nah, coba jelas Kak? Oke, jelas siap. Kak. Thank Coba you. kasih jempolnya dong, jempolnya. Oke, Mbak Yang lain Yunita dong. sudah. Mas Tri, kasih jempolnya Mas Tri. Di reaction. Oke. Ada pilihan reaction, terus ada emoticon tuh di bawah ya kan. Nah, kasih jempolnya biar saya tahu, saya pastikan bahwa semua yang join ini benar-benar hadir ya dan benar-benar menyimak. Oke. Sip, mantap, jempolnya udah keluar semua. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Barapriyo Utomo. Tadi Mas Tri kurang tepat nyebutnya Barapriyono katanya. Bukan Barapriyono, Mas. Sorry, Utomo, ya. Pak. Nggak apa-apa, santai aja. Ini by the way yang join sore ini dari mana aja nih? Saya posisi di Jakarta, teman-teman. Mas Tri juga pasti Jakarta kayaknya. Iya nggak? Iya atau iya? Ya, Jakarta, betul. Sekarang cuacanya kebanyakan sih teman-teman dari hujan Pekalongan nih. sih, Pak. Oh, Pekalongan. Oke. Dari kampus apa, Iya, Mas? betul. Dulu kamu? Universitas Pekalongan, Pak. Universitas Pekalongan. Oke, sip. Dari teman-teman Universitas Pekalongan ya. Di Kalongan sendiri gimana nih? Oh, Batang hadir. Nih, ngomong-ngomong ada yang rumahnya Waleri atau Kendal? Ada nggak? Saya nggak jauh-jauh dari Pekalongan kok. Ya? Iya, betul. Saya asli kampung nggak jauh-jauh dari Kendal, jadi nggak jauh lah dari tempat teman-teman berada ya. Jakarta sendiri sekarang cuacanya hujan dari tadi sore cukup deras, jadi sebenarnya cakung banget nih, cuaca mendukung ya buat rebahan, ya enggak? Iya, tapi nggak apa-apa, kita biar semangat. Jadi sore ini kita sama-sama saling berbagi ya, sharing, karena Mas Tri kemarin secara inisiatif dari Mas Tri dan teman-teman minta, coba dong Mas Bedah TV berkenan nggak? Oh siap, insya Allah saya siap membantu teman-teman semua gitu. Sebelumnya saya minta maaf nih, seharusnya kan schedule jam 4, karena tadi ada urusan dari pagi, kirain saya jam 2 itu saya udah di rumah gitu, nggak taunya masih terjebak di Kerawang tadi, dan nyampe rumah jam 5, jadi terpaksa ya harus kita undur agak malam sedikit, tapi nggak apa-apa lah, tidak menurunkan dan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk sama-sama kita belajar di sini. Oke, kita mulai aja. Saya akan share screen ya, bentar. Saya akan share screen presentasinya. Tolong kasih feedback lagi, apakah kelihatan dengan jelas? Belum saya ini ya. Kelihatan jelas nggak nih teman-teman? Aman ya? Aman nggak nih? Aman nggak? Screen-nya aman nggak screen-nya? Aman, Pak. Kalau aman. Jelas sih, Pak. Oke, saya slideshow ya. Bismillah. Nah, udah share ya? Kelihatan ya? Udah, Pak. Udah, aman Pak. Ya? Oke, ada yang masih belum kelihatan nggak? Boleh kasih feedback suaranya, teman-teman. Atau boleh chat lah, boleh chat. Aman ya? Mas Tri aman ya? Yang lain aman juga Pak. Ya? Aman, Pak, aman. Oke, kita akan bedah terkait CV. Jadi kita judulnya ngasal aja nggak apa-apa ya. Jadi cara membuat CV yang powerful, keren, dan tentunya bikin HRD kelepek-kelepek nanti harapannya ya ketika buka CV-nya teman-teman gitu. Jadi saya sendiri, ini nama lengkap saya nih, Barapriyo Utomo. Saya founder dari www.hrmillennials.org. Teman-teman boleh cek situsnya, di situ ada beberapa artikel motivasi tentang dunia HR, dunia karir, dan sebagainya. Tapi saya lebih aktif seringnya di Instagram teman-teman. Instagramnya bisa teman-teman follow @portal_HRD. Ya saya usahakan setiap sehari sekali akan posting sesuatu yang bermanfaat lah untuk menambah wawasan kita di dunia karir. Untuk pribadi, Instagram pribadi saya sendiri, teman-teman boleh follow di @barep.priyo, sesuai nama saya ya, barep.priyo itu Instagram pribadi saya. Terus
kita HR Millennials juga ada YouTube channelnya ya. Kita bahasnya kontennya seputar karir tentunya, karir dan dunia HRD dan dunia motivasi. Terus leadership juga suka saya share di situ. Teman boleh cari aja HR Millennial. Nanti boleh di-subscribe ya, gratis buat teman-teman semua, dan insya Allah saya akan coba sharing kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin jawabannya butuh jawaban yang cukup panjang. Biasanya kan saya ada beberapa grup HR milenial nih, Master juga join ya. Kita ada 8 grup WA grup itu sesuai dengan chapternya. Jakarta, terus Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada, yang isinya mayoritas adalah teman-teman HR dan orang-orang yang entusias di bidang HR. Dan sebagian lainnya ada juga yang masih mahasiswa dan ingin belajar tentang dunia HR. Terus selain di WhatsApp group juga ada Telegram group, teman-teman. Telegram group itu HR milenial ada dan membernya sudah sekitar 2000-an. Selain grup HR milenial, di Telegram group itu saya ada karir milenial. Itu grup khusus untuk sharing info lowongan pekerjaan dari teman-teman HRD yang lain gitu. Jadi kalau ada info lockers pasti saya sharing di situ. Jadi boleh monggo bisa di-follow ya, Pak. Bisa cari itu ada channel dan ada juga grupnya buat diskusi. Jadi boleh cari, terus bisa teman-teman join di situ. Jadi pastikan kalau yang sedang mencari info locker ya di situ tempat yang tepat lah menurut saya. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Bentar, ini slide-nya gerak nggak teman-teman? Slide-nya enggak sih, udah Pak. Berubah nggak? Belum, Pak. Kalau dari saya sih belum. Masih belum ganti slide. halaman pertama ya. Nah, sekarang? Iya, betul. Sudah ganti slide belum nih? Udah Pak. Sudah, oke. Pak. Ini profil saya teman-teman. Tadi ya, nama saya Barbero Tomo. Terus nih di bawahnya ini ada nih untuk Telegram grup Infolocker nih, karir_milenial, boleh cari. Untuk grup HR milenialnya di Telegram ada HR milenial. Terus Instagram pribadi saya nih barb.prio. Email teman-teman boleh kalau misalnya ada pengen sharing-sharing sama saya orangnya open banget. Terus ada kontak WhatsApp saya juga, di grup juga ada ya, teman-teman bisa lah cari. Nah, ini portal saya. Saya menulis beberapa buku yang sudah saya terbitkan tuh ada Puzzle of Dream. Ini udah ada buku fisiknya, tapi sekarang stoknya udah habis. Saya pengen pre-launch lagi. Mayoritasnya tentang impian ya, tentang motivasi. Bagaimana kemudian kita melangkah untuk menggapai impian-impian yang kita inginkan. Itu semacam kayak sebuah tutorial lah untuk mencapai sebuah impian gitu. Terus berikutnya saya bikin namanya self assessment. Ini mengupas tuntas tentang psikotes teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengakses diri sendiri. Psikotes yang sering dipakai oleh perusahaan besar itu seperti apa. Bahkan di sini saya lengkapi dengan beberapa tes kepribadian yang ada jawaban dan ada cara membacanya. Jadi kalau teman-teman mencoba mengerjakan kayak tes leadership, kepemimpinan teman-teman seperti apa. Nah, di buku self assessment ini teman-teman bisa nanti pelajari, oh ternyata karakter saya seperti ini nih. Nah, nanti kalau sudah mempelajari karakter diri sendiri, kita mudah untuk mengubah, oh kalau perusahaan butuhnya standarnya seperti ini, grade-nya kayaknya saya belum nyampe nih. Nah, nanti tipsnya biar kita itu bisa meningkat secara kualitas diri sendiri, itu bagaimana? Di situ saya tulis secara detail. Ini sedikit ya. Terus ada juga sebenarnya beberapa buku kayak mengupas tuntas tentang interview, itu sudah saya tulis, tapi kurang finishing, saya lagi finishing dikit lagi. Terus personal branding, terus tentang HR. Tapi yang udah selesai selain yang saya tampilkan di sini sebenarnya yang mengupas tuntas tentang interview itu udah selesai. Tapi belum saya cetak ya. Yang baru saya cetak cuma satu nih, yang covernya di belakang nih teman-teman. Ini judulnya Puzzle of Dream, ini buku pertama saya. Nah, kita akan mulai ya. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu nggak nih sampai perkenalan? Nggak ada ya? Aman ya? Saya cek dulu. Oke, aman. Oke, Kak, aman. Kita langsung lanjut, teman-teman. Nah, sebenarnya CV itu apa sih? Kalau menurut teman-teman sendiri, CV itu apa nih? Ada yang mau ngasih opini? Boleh. Silakan aktifkan mikrofonnya.
Tapi jangan baca ini ya. Kalau misalkan ada pengertian lain yang mungkin teman-teman sudah pahami terlebih dahulu gitu. Jadi simpelnya atau singkatnya CV itu ringkasan tentang diri kita ya, yang meliputi informasi-informasi terkait pendidikan, terus kualifikasi kita tuh yang kemampuan kita apa aja sih, terus pengalaman kita dan lain-lain. Atau orang biasanya nyebutnya juga sebuah riwayat hidup ya. Jadi riwayat selama kita hidup itu ada di CV ya. Tapi nggak harus semua riwayat kehidupan kita dituliskan di CV. Spesifiknya adalah riwayat hidup kita yang terkait dengan profesionalitas diri kita di bidang karir ya atau yang menunjang terhadap karir kita. Makanya pendidikan juga masuk di situ. Nah, lebih simpelnya lagi, CV itu adalah alat untuk memasarkan diri kita, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau teman-teman pengen ngelamar kerja, itu kan nggak langsung ketemu kan head to head kita sama yang punya perusahaan atau HRD representatifnya perusahaan. Tapi kita ngasih CV dulu. Nah, CV itu adalah alat pemasaran kita. Tadi Mas Tri bilang tools, benar banget gitu. Jadi CV adalah sebuah representasi diri kita yang pertama kali akan dilihat oleh si pemberi kerja ya. Jadi kita sebagai calon tenaga kerja itu CV itu adalah alat pertama kali yang memperkenalkan diri kita dengan baik. Maka CV yang baik akan tertanam di dalam benak recruiter, HRD atau yang punya perusahaan bahwa ini orangnya baik. CV yang buruk akan mencerminkan dan orang memandang oh ini orangnya buruk gitu. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk menarik perhatian mereka, teman-teman. Jadi pastikan CV kita tuh menarik gitu. Dalam tanda kutip, menarik itu bukan dari segi desain ya, bukan dari segi desain semata, tapi yang jauh lebih penting dari desain adalah konten. Jadi seperti itu, jangan sampai kita orangnya tuh sudah menarik banget sebenarnya. Orang kalau ngobrol sama kita pasti tertarik dengan ide kita, konsep kita, cara ngomong kita, tapi karena kita nggak bisa menuangkan CV dengan baik, sehingga orang pas melihat CV kita nggak jadi memproses karena dia ragu dengan apa yang kita tuangkan dalam CV. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi ibarat menjual sebuah produk, CV atau daftar riwayat hidup itu seperti sebuah brosur gitu teman-teman, yang memuat informasi tentang value kita. Boleh digarisbawahi ya, value yang kita miliki, kemudian yang kita tawarkan ke recruiters atau HRD atau yang punya perusahaan. Jadi kayak brosur ya, kayak misalkan teman-teman pengen atau seorang salesman lah ingin menjual produk, itu kan kadang-kadang nggak langsung mendemokan produknya, tapi bisa jadi nyebar pamflet, brosur dan lain sebagainya. Harapannya apa? Biar orang baca itu tertarik gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih ya sama dengan CV kita. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba lihat perbedaan dari kedua CV yang ada di samping. Kalau misalkan teman-teman sebagai seorang recruiters, kira-kira lebih tertarik CV yang mana nih? Yang kiri berwarna-warni atau yang kanan putih polos terus ada foto jadul gitu. Foto ya standar foto lah. Menurut teman-teman, kalau teman-teman sebagai seorang recruiters, kira-kira pengen milih yang mana nih? Yang lebih menarik teman-teman yang mana nih? Ayo kasih feedback, boleh tulis chat, boleh voice-nya diaktifkan, silahkan. Berwarna. Oh, yang berwarna. Saya Pak. Ya. Kiri Pak. Kiri berwarna. Oke, kiri. Wih, kirinya I-nya panjang nih. Kayak lagi naik turun angkot nih, kiri. Oke, kiri ya. Ada yang kanan. Oke, mayoritas pasti lebih tertarik CV yang kiri. Ada sekarang saya pengen tahu alasannya. Silahkan tulis alasannya apa. Kenapa teman-teman milih yang kiri? Boleh chat. Ayo, atau boleh voice-nya aktifkan. Kenapa kok suka yang kiri sih, nggak yang kanan gitu? Padahal kayaknya yang kanan itu CV gua loh. Nah lo, gimana nih? Ya kan? Kita udah tahu nih standar yang menarik. Kalau pendapat saya sih gini. Gimana Mas Tris? Halo, cek. Halo. Ya. Gimana? Lebih menjual, lebih menarik. Oke, lebih menarik, lebih menjual. Ada lagi?
Yang kiri lebih menarik, lebih menjual, lebih kece ada nggak? Lebih kece ya. Enak Lebih dilihat. gokil, lebih gokil. Nggak bosenin ya. Lebih menjual. Yoi, nggak Pak, jawaban saya. Oke lah. Siap. Ada lagi. Kenapa milih yang kiri? Nyaman dilihat. Aduh, udah nyaman-nyamanan aja nih. Nyaman ya. Nyaman bukan karena lihat fotonya ya, tapi emang CV-nya secara keseluruhan ya. Oke lah. Karena overall yang kiri udah pasti lebih menarik dibanding yang kanan, baik dari segi apapun itu ya. Artinya kalau kita sebagai seorang recruiters, kita udah pasti memprioritaskan CV yang kiri dibanding yang kanan. Misalkan nih, isinya tuh sama-sama, informasinya tuh sama persis gitu. Semua yang kita butuhkan tuh ada. Tentu yang kiri akan kita prioritaskan gitu ya kan. Kecuali isinya yang kiri nih bagus doang, isinya misalkan nggak lengkap ya tetap nggak kita prioritaskan. Tapi untuk melihat misalkan nih sama-sama isinya tuh kontennya sama persis itu, semua informasi yang kita butuhkan tuh ada semua. Tentu kita akan melihat lebih tertarik dengan CV yang kiri. Sama kan kayak misalkan biasanya cewek kan, saya sukanya bukan yang tajir tapi sukanya soleh, itu sebenarnya nggak tepat gitu. Kenapa? Kalau misalkan ada cowok sama-sama ganteng, sama-sama soleh, tapi satu kaya satu miskin, pasti milihnya yang kaya ya nggak? CV juga kayak gitu teman-teman gitu. Jadi seperti itu ya gitu. Tapi kebanyakan dari kita, jujur nih teman-teman, ada yang sudah bikin CV-nya kayak yang sebelah kiri atau mayoritas masih kayak yang sebelah kanan. Coba saya pengen tahu nih. CV teman-teman kira-kira yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Yang Ayo sekarang teman-teman yang pegang. mana nih? Jangan malu-malu ya. Kita sama-sama belajar nih. Kiri, wih mantep. Udah yang kiri ya. Udah CV 2.0 lah kalau udah yang kiri nih. Udah kekinian ya, zaman now kata orang. Kata kids zaman now ya, CV-nya zaman now banget gitu. Oke, alhamdulillah ya sudah banyak orang yang mulai aware gitu dengan CV-nya. Jadi nggak kayak orang-orang zaman dulu, pokoknya download template kayak gini semuanya sama, semuanya kayak gini gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, CV itu nggak penting desainnya seperti apa, tapi lebih ke konten. Tapi untuk fresh grade itu penting juga untuk menampilkan desain yang menarik gitu untuk fresh grade ya. Jadi seperti itu. Tadi yang saya bilang ya, kalau kontennya sama-sama tentu yang lebih menarik akan lebih dilirik seperti itu. Nah, CV yang menarik itu bukan yang desainnya bagus semata ya, karena sebenarnya desain itu bonus teman-teman. Tapi pastikan kontennya itu informatif, lengkap, sesuai dengan requirements atau persyaratan yang perusahaan butuhkan. Apa aja sih? Misalkan perusahaan kan biasanya requirement-nya apa? Kelihatan kan? Minimal pendidikan sekian, pengalaman sekian tahun, kualifikasi bisa menguasai Microsoft Excel misalkan, PowerPoint dan lain sebagainya. Pastikan itu teman-teman cantumkan gitu. Meskipun nanti nggak sesuai yang mereka inginkan, misalkan saya pengennya orang yang IPK-nya 3,2, tapi punya teman-teman nggak nyampe 3,2, ya udah tulis cantumkan aja, atau di atasnya ya udah cantumkan aja, jangan sampai kelewat gitu. Karena dia pengen lihat itunya gitu. Jadi seperti itu. Dan pastikan data yang disampaikan itu adalah data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mentang-mentang cuman biar dilirik terus kita memanipulasi data. Misalkan IPK kita 2,0 gitu. Padahal IPK kita 2,0, tapi kita nulis di CV 3,0. Itu nggak boleh ya. Itu fatal banget. Apapun alasannya itu fatal. Misalnya pas di interview terus, sebenarnya IPK-nya ini Pak, ini kemarin typo. Nah, itu udah fatal gitu. Mendingan kita apa adanya aja. Jadi tuliskan CV semenarik mungkin dan sebenar-benarnya. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf, di sini lagi adzan. Kita berhenti sejenak ya, tapi nggak off. Saya nunggu sampai adzan selesai. Sambil nunggu adzan selesai, teman-teman boleh kalau ada pertanyaan, boleh sampai yang sudah kita bahas sampai titik ini ya, sampai slide ini, boleh ditulis ya. Nanti setelah adzan selesai kita lanjut lagi. Atau bisa kita jawab.
Jadi apa yus? Jadi lagi. Mandur kok orang itu bikin. Bulan. Orang lain di mana dukung. Ini mau coba. Mau kasih ke dia. Enggak mau coba. Oke, udah selesai adanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh tulis atau boleh langsung aktifkan voice-nya. Nggak ada ya, lanjut dulu ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut aja ya, sip. Oke, jadi tadi ya, tulis CV teman-teman semenarik mungkin dan sebenar-benarnya. Nah, yang harus diperhatikan saat menulis CV ini teman-teman. Jadi jangan pernah mencantumkan informasi yang tidak penting dalam CV ya. Jadi CV itu pastikan informasi yang tercantum adalah informasi yang benar-benar penting teman-teman. Penting itu seperti apa? Tentunya penting itu adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh HRD-nya atau recruiters-nya. Itu adalah informasi penting. Biasanya kelihatan ketika kita lihat informasi lowongan kerja, rekrutmennya apa aja, itu ya itu udah representatif bahwa yang mereka ingin tahu tentang diri kita sesuai dengan rekrutmen yang mereka tuliskan itu pastikan ada dalam CV kita. Jadi apa saja berisi gambaran mengenai kualifikasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar gitu. Jadi pengalaman teman-teman bagi yang sudah pernah bekerja pastikan dicantumkan. Terus CV juga ditulis secara ringkas dan mudah dibaca teman-teman. Jangan sampai kita nulisnya tuh udah kayak orang nulis novel gitu atau kayak orang ngarang cerita gitu, panjang banget ya kan, orang bacanya juga ini CV atau buku gitu, ntar bingung dia. Terus pastikan juga bisa menjual ya, kayak tadi kita bahas di awal. Jadi seperti itu, semenarik mungkin. Jadi gitu. Nah, terus CV itu adalah kayak sebuah personal brandingnya teman-teman ya. Jadi pastikan CV teman-teman itu berbobot dan memiliki value yang sesuai dengan budaya perusahaan yang akan merekrut teman-teman semua. Jadi CV harus merefleksikan bahwa kita adalah calon yang tepat untuk pekerjaan yang ditawarkan. Jadi usahakan bahwa ketika kita bikin CV itu yang tercantum itu adalah sesuatu yang tepat sesuai yang diinginkan oleh seorang recruiters atau pekerjaan yang mereka open gitu, job vakan yang mereka open. Kan nggak mungkin kan teman-teman ngirim CV ngacak gitu, ya kan? Yang penting gue pengen kirim CV aja lah, terserah gue kerja apa aja mau gitu. Nanti pas ditawarin jadi OB kitanya masa sarjana OB, mikir lagi gitu. Jadi pastikan kita ngirim CV juga udah jelas gitu. Oh ini untuk PTA, untuk posisi ini karena saya lihat lowongannya untuk posisi ini ya. Jadi seperti itu. Bisa pahami ya? Nah, CV dibuat sesuai dengan perusahaan, kompetensi sesuai dengan maksudnya kompetensi kita itu sesuai dengan kriteria perusahaan yang kita lamar. Jadi terkadang gini teman-teman, CV kita itu dari proses ya, itu bukan karena CV kitanya jelek gitu. Misalkan kita udah semaksimal mungkin nih apply lamaran dan CV kita, tapi kok nggak diproses, itu bukan karena CV kita jelek. Tapi bisa jadi requirement kita itu belum sesuai gitu dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi pastikan kompetensi yang kita miliki itu tertera semua ya, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Tapi kalau misalkan emang kita belum menguasai itu, kita bisa belajar.
Dan ketika kita melihat, makanya saya suka bilang ke teman-teman mahasiswa tuh gini, kapan sih kita harus mulai cari info lowongan kerja? Kalau kata saya ketika kamu masih semester 4, kalau yang teman-teman sarjana S1, bahkan dari semester awal itu seharusnya udah mulai searching. Kira-kira pekerjaan yang paling tren ketika saya lulus itu apa sih gitu. Ya kan? Atau searching deh, saat ini tuh pekerjaan job vacant yang lagi booming itu untuk posisi apa sih, rekrutmennya seperti apa sih? Itu untuk memotivasi kita. Oh, ternyata banyak lowongan untuk posisi A, B, C, D, E, F, G ya kan, dengan range gaji masing-masing sesuai dengan perusahaannya atau dengan posisinya. Kalau kita udah tahu dari awal sebelum kita lulus kuliah, itu kita akan lebih semangat untuk belajar. Oh, dia untuk posisi ini, misalkan saya pengen seorang IT programmer. Oh, ternyata banyak lowongan saat ini tuh ada UI UX ya kan, ada web developer, ada Android developer, ada iOS developer. Dia harus menguasain beberapa bahasa pemrograman macam-macam. Nah, mulai sekarang saya harus menguasai itu semua untuk memastikan ketika saya lulus kuliah saya bisa melamar pekerjaan dengan mudah, dan cuma melamar tapi juga diterima dengan gampang. Itu harus mulai dibangun sejak kita mulai masuk kuliah gitu. Masalahnya adalah banyak mahasiswa di Indonesia ya, itu tuh memanfaatkan status mahasiswa ya untuk keren-kerenan semata gitu. Mereka lupa bahwa mahasiswa itu bukan titel abadi kita, bahwa itu hanya sementara, bahkan kehidupan yang sebenarnya itu setelah lulus kan, atau setelah jadi alumni. Nah, jadi pastikan seperti itu. Jadi tadi kompetensinya itu sesuai ya. Kalau misalkan kita punya banyak kompetensi, jangan sampai terlewat kompetensi yang kemudian kita cantumkan di CV kita. Kalau terlewat kan sayang, wah dia nggak bisa ini nih, padahal kita sebenarnya bisa gitu. Akhirnya nggak diproses sama seorang HRD atau recruiter. Nah, terus bagaimana sih membuat CV yang efektif dan menarik? Pertama, CV-nya harus rapi ya, mudah dan mudah dibaca maksudnya, atau tidak menggunakan banyak jenis font lah. Maksudnya kalau teman-teman pakai satu font tertentu ya semuanya bisa diusahakan rapi gitu. Ya udah fontnya ini, misalkan Arial, udah Arial aja semua. Atau nanti paling bedainnya di header-nya aja, di judulnya aja bisa ditebelin dan dibesarin dibanding nanti konten isinya. Terus informasinya harus lengkap ya, pendidikan, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ini boleh ditulis tempat tanggal lahir atau usia tuh boleh, kemampuan atau kualifikasi, terus pengalaman karirnya apa. Terus disajikan dengan ringkas teman-teman informasi penting dengan diri. Teman-teman tuh ya antara 1 sampai 2 halaman lah gitu. Jadi sesimpel mungkin, tapi juga jangan memaksakan gitu. Jangan sampai wah harus 1 halaman, enggak juga. Kalau emang biasanya ini sangkut pautnya dengan kaitannya dengan pengalaman kerja kita juga. Kalau kita semakin berpengalaman biasanya CV-nya semakin banyak. Ya nggak masalah gitu, karena emang itu penting. Kalau emang nggak penting nggak perlu disampaikan. Terus pengalaman dan prestasi ini penting teman-teman untuk mengangkat personal branding kita di hadapan recruiter atau HRD. Kalau misalnya kita berprestasi itu biasanya HR udah langsung positif thinking, dia berprestasi nih, entah itu di kampusnya, di sebagai seorang volunteer, di pekerjaannya, itu usahakan cantumkan. Terus apalagi info lengkap ini termasuk email, nomor HP. Dulu tuh saya sering banget nemuin lamaran tapi nggak ada email, nggak ada nomor HP-nya. Pas kita mau proses pusing sendiri gitu, ini niat nggak sih ngirim lamaran gitu. Kita menghubungin juga bingung kan, wah ini hubungnya kemana, ya udahlah mendingin transfer aja atau dibuang gitu. Itu kan sayang gitu, udah capek-capek ya kan ngabisin kuota kita buat email tapi nggak ada info penting kayak nomor HP-nya gitu. Kalau email sih biasanya di email ada ya kan, tapi kan kadang-kadang HR pas screening itu atau pas pengen proses ke tahap berikutnya untuk pemanggilan ke psikotes kan nggak lihat emailnya lagi, CV-nya bisa jadi di print out gitu. Kalau misalkan email kita nggak cantuman di CV ntar repot gitu, HRD nggak mau pusing biasanya, wah ini kok nggak ada CV-nya, males gitu buka lagi di komputer nyari email ini apa sih emailnya. Kenapa? Karena banyak CV yang sudah masuk yang bakal diproses, nggak cuma CV kita tok gitu. Jadi seperti itu. Jadi gimana caranya biar CV kita tuh benar-benar atau kita memastikan lah apakah CV kita itu menarik atau enggak, itu seperti apa sih. Nah ini ada pertanyaan ya. Misal CV kita lebih dari 2 halaman, apa efektif dan efisien? Nah tadi udah saya bahas, nggak masalah ya CV kita lebih dari 1 halaman selama kontennya itu hal-hal yang penting, nggak masalah aja. Daripada 1 halaman
dipaksakan dan isinya kecil-kecil yang ada bikin orang lihatnya pusing sendiri gitu. Jadi mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman itu nggak masalah, tapi sebisa mungkin itu sudah sesimpel mungkin, seefektif mungkin gitu. Jadi kayak misalkan contoh ini, pendidikan itu kadang orang nulis TK-nya di mana, SD-nya di mana, itu ditulis semuanya. Itu nggak penting teman-teman, bahkan PAUD-nya sebelum TK aja ditulis gitu. Nah cukup 2 atau 3 pendidikan terakhir aja. Misalnya kita S1 ya S1 sama SMK-nya aja udah cukup gitu. SMP nggak perlu gitu. Kalau misalkan kita lulusan SMK ya SMK sama SMP-nya boleh lah, SD nggak perlu. Jadi seperti itu. Yang lainnya kan nggak terlalu penting itu. Jadi seperti itu ya, contoh yang ringkas. Kalau kita udah seefektif mungkin tapi hasilnya ternyata 2 lembar, 3 lembar karena prestasi kita banyak, kualifikasi kita, kompetensi kita banyak, ya nggak masalah gitu, bagus gitu. Jadi nggak melulu harus 1 lembar atau 2 lembar, 3, 4, 5 nggak masalah. Tapi pastikan kontennya benar-benar hal yang hal yang penting yang emang harus tercantum. Nah kembali ke slide ini, kembali ke laptop ya. Jadi bagaimana agar HRD itu benar-benar tertarik dengan CV kita untuk memastikan bahwa apakah nanti tertarik nggak ya HRD sama CV saya. Jangan-jangan pas buka email saya langsung di-delete lagi CV-nya, di crusher ya. Pertama-tama teman-teman boleh membayangkan atau bisa membayangkan seandainya teman-teman itu adalah seorang recruiter. Kira-kira CV teman-teman sendiri itu sudah cukup menarik nggak sih dipandang dari sudut seorang recruiters. Dan recruiters itu yang pasti dia tidak menerima 1 CV doang gitu. Jadi teman-teman boleh membayangkan gini, wah kalau misalkan CV saya kayak gini nih, saya punya banyak CV dari kandidat lain nih, kira-kira cukup menarik nggak ya, bisa mengalahkan kemenarikan dibanding kandidat yang ngasih CV ke saya nggak ya. Nah itu bisa teman-teman bayangkan gitu loh. Jadi apakah itu menarik atau enggak, itu nanti akan kelihatan. Jadi bikin ya CV itu terlihat berbeda dan menarik dibandingkan CV-nya orang lain. Kalau zaman sekarang nih, CV bukan hanya berbentuk paper ya atau dokumen PDF, tapi banyak juga perusahaan yang sudah pengen CV itu lebih atraktif gitu. Seperti apa? Misalkan berbentuk video, misalkan TikTok, atau boleh upload CV di YouTube, itu boleh banget. Misalkan teman-teman punya channel, kalau orang suka nonton YouTube kan pasti secara otomatis dia ketika buka itu bisa upload juga di channel YouTube masing-masing gitu ya kan, atau di akun Gmail-nya. Itu boleh juga. Teman-teman boleh rekam semenarik mungkin, terus semeyakinkan mungkin, dan itu dijadikan sebagai CV itu boleh. Gitu. Saya pernah lihat di LinkedIn seorang GM perusahaan besar lah gitu. Dia pengen lihat CV dari dalam bentuk video. Jadi itu boleh gitu. Zaman sekarang itu kan orang pengen lihat secara langsung gitu. Karena apa? Karena sekarang banyak kan orang-orang yang jualan jasa bikin CV gitu loh. Jadi HRD kadang-kadang pengen, saya pengennya orang CV-nya bentuk video. Jadi kayak memperkenalkan diri. Nama saya Barep Priyotomo, saya lahir di Kendal misalkan. Saya kuliah di sini, IPK saya segini. Saya waktu kuliah aktif di organisasi A, B, C, D sampai Z ya kan. Pengalaman saya kerja dari tahun sekian saya bekerja di perusahaan ini, pencapaian saya ketika saya bekerja, bla bla bla, semua dijelaskan gitu. Dan dengan teknik komunikasi yang tentunya bikin orang lebih yakin terhadap diri kita gitu. Jadi kalau udah dalam bentuk video itu udah bukan hanya apa yang kita ucapkan ya, tapi bagaimana cara kita mengucapkan itu pun akan menjadi poin penilaian. Jadi seperti makanya dari sekarang teman-teman juga selain belajar mempoles CV ya, coba bangun interpersonal skill teman-teman tuh ditingkatkan lagi. Bagaimana communication skill teman-teman, persuasifnya seperti apa, bagaimana kemudian teman-teman ngomong di hadapan orang lain, ngomong di hadapan recruiter, HRD, bahkan tidak mungkin kemungkinan kan ketika nanti bekerja kan harus presentasi ke manajer, ke direktur, bahkan bisa jadi langsung ke CEO-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, bisa lanjut ya. Nah, bayangkan jika kita itu adalah seorang recruiter. Jadi berpikirnya seorang recruiter seperti apa sih? Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Jadi recruiter itu rata-rata melihat CV itu cuman ya hitungan detik gitu, nggak sampai hitungan menit dalam memilih kandidat yang layak untuk diproses ke tahap selanjutnya. Nggak cuma wawancara ya, tergantung. Ada yang wawancara, ada yang wawancara awal pun doang, ada yang ke tes dan lain sebagainya. Jadi kenapa seperti ini kok cepet banget sih? Karena biasanya terutama perusahaan-perusahaan besar itu setiap hari
itu bisa nerima CV puluhan bahkan ratusan gitu. Ya kan, kalau nggak screeningnya cepat, ya yang ada emailnya penuh, ya kan orang nggak bisa masukin ngirim CV lagi gitu. Terus untuk mendapatkan kandidat ya lama gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak lama teman-teman. Dia akan melihat tuh singkat untuk screening awal lah, ini oke, ini enggak, ini oke, cepat gitu. Nanti habis itu baru dilihat secara detail. Jadi seperti itu. Nah, 76% CV atau resume dibuang atau diabaikan karena email itu tidak profesional. Ada orang ngirim CV nih, CV sama lamaran doang, emailnya kosong, blong, ya kan, subjeknya juga kosong, punya CV aja lampiran udah selesai gitu. Itu recruiter ya, walaupun nggak semua ya, tapi mayoritas ini orang kayak nggak sopan banget gitu, kayak nyelonong langsung ngasih sesuatu pergi gitu aja, nggak ada seolonya, permisinya gitu, yang ada di delete. Terus 88% CV itu dibuang karena tidak ada fotonya. Zaman sekarang tuh foto tuh penting gitu untuk meyakinkan apakah ini orangnya benar atau enggak. Nanti pas interview dicek lagi, ini foto dia nggak sih. Makanya kan biasanya di dalam CV itu atau orang recruiter ketika bikin info lowongan kerja itu kan tertulis cantumkan pas foto terupdate, ya kan, sering banget tuh terupdate gitu. Jadi pastikan ya itu foto terupdate kita, jangan foto 10 tahun yang lalu kita cantumkan masih unyu-unyu banget gitu. Nanti pas interview recruiternya kaget, ini beneran kamu bukan nih, jangan-jangan kamu bikin jasa CV-nya pakai jasa ya orang calo buat bikin CV kamu terus lupa ganti fotonya, itu fatal, itu hati-hati. Terus 78% resume atau CV itu tidak sesuai, entah itu tidak sesuai dari segi informasinya nggak lengkap dan lain sebagainya, itu dianggap nggak sesuai. Jadi sayang banget ya kan kalau CV teman-teman seperti itu. Nah, kata Bill Gates nih, walaupun nggak, jangan sampai kata-kata ini ditelan mentah-mentah juga ya. Jadi kata Bill Gates gini, jika kita tidak bisa membuat sesuatu yang baik, maka buatlah itu terlihat baik. Ini sebenarnya pencitraan gitu. Tapi untuk memaksimalkan CV, it's okay gitu. Tapi jangan sampai isinya itu dibuat-buat. Ya kita bisa memperoleh dari segi desain, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi jika kita seorang fresh grade dan belum punya banyak kompetensi dan pengalaman, itu desain yang menarik akan menjadi nilai tambah yang sangat-sangat menjual gitu. Tapi kalau udah berpengalaman biasanya desain itu nggak penting, malah ribet kalau desainnya terlalu bagus gitu, karena banyak info-info menarik info penting yang harus dicantumkan dan susah penyesuaiannya kalau harus nyesuaiin dengan desain yang ada. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari Mas Fauzan, kadang ada rekruter yang mencantumkan nggak boleh pasang foto. Nah, kalau misalkan nggak boleh pasang foto, ya udah. Kalau misalkan udah jelas nih di di job vakan yang mereka share nggak boleh cantumkan foto. Biasanya alasannya email di perusahaan itu kapasitasnya terbatas banget, domainnya itu terbatas. Jadi kadang-kadang kayak pengalaman saya tuh dulu di perusahaan emailnya itu saya nggak bisa nerima dokumen atau email yang ampiran dokumennya itu lebih dari 1 megabyte. Terkadang foto itu memberatkan perusahaan membuat CV itu masuk gitu, atau biasanya lebih cepat penuh gitu kalau misalkan CV kita tuh banyak lampiran termasuk ada fotonya. Biasanya alasannya itu. Jadi seperti itu. Tapi jarang banget zaman sekarang rekruter yang nggak boleh cantumkan CV foto di CV-nya. Jadi seperti itu. Atau bisa jadi selain tadi alasan tadi ya karena emailnya terbatas dan sebagainya, bisa jadi si recruiter pengen fokus untuk melihat bagaimana konten dari CV kita. Karena nggak menutup kemungkinan gini, kadang itu ada sebuah polemik di organisasi termasuk di perusahaan. Misalkan oh ini diproses CV, wah karena ada fotonya cantik gitu, terus diproses ya. Kadang-kadang tuh ada tekanan, wah ini fotonya jelek gitu, misalkan ya, udah karena fisik gitu. Padahal itu nggak profesional banget kalau misalkan ada seorang HR atau HR itu menilai sudut itu. Tapi kadang-kadang hal itu tuh bikin iri, entah itu user atau yang lain lah. Kok ini nggak diproses sih? Pasti bukan karena nggak qualified nih, pasti karena fotonya jelek ya. Makanya biasanya kadang-kadang ada juga gitu sebuah kasus atau case ya, yang kemudian menyebabkan besok-besok lu nggak boleh deh screen CV atau CV ketika lu ngirim info lowongan kerja ada fotonya, pokoknya foto nggak boleh masuk biar penilaiannya itu semuanya benar-benar pure netral. Jadi seperti itu juga memungkinkan. Jadi seperti itu.
Terjawab ya Mas Fauzan ya. Rihana Nurfianti, ukuran CV yang baik agar bisa diterima HR untuk meminimalisir email yang penuh bagaimana Pak? Kadang size-nya size CV ditentukan. Ya tadi yang saya bilang, kalau perusahaan itu kapasitas email itu beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Paling aman CV itu di bawah 1 MB, itu paling aman gitu. Ada yang maksimal 1 MB, ada maksimal 2 MB. Kalau misalkan ternyata kita udah ekspor CV kita ke PDF, ternyata lebih dari 1 MB atau 2 MB, coba deh dikompres lagi. Tapi ketika setelah dikompres, dilihat lagi teman-teman. Saya sering banget karena lampirannya terlalu banyak, SKCK lah, rapot lah, ABCDFG sampai Z lah. Sampai kemudian CV-nya tuh gede banget. Terus dipaksain gitu karena bisa jadi kan sampai 10 atau 16 MB. Tapi karena dia nggak bisa masuk emailnya, dia kompres sampai di bawah 1 MB. Tapi hasilnya CV-nya nggak bisa dibaca sama sekali gitu. Akhirnya seperti apa ya? Nggak, ya jadi percuma gitu loh. Percuma kita kompres kalau kemudian CV itu nggak bisa dibaca gitu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mengkompres ya pastikan CV kita itu benar masih oke lah untuk dilihat atau dibaca. Makanya kalau saya sarankan ketika membuat CV, lampirannya itu nggak usah dicantumkan. SKCK lain sebagainya itu nggak perlu. Tapi nanti pas kita nulis ya di email kata-katanya jika dibutuhkan lampiran-lampiran seperti SKCK, ijazah dan sebagainya, saya akan siap dengan segala untuk melengkapi kelengkapan sesuai yang diminta oleh perusahaan. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi ya dicantumkan apa ketika yang lamar, cukup CV sama lamaran aja udah cukup gitu. Lampirannya nanti nyusul. Biasanya itu diminta ketika interview atau setelah lulus interview. Jadi jarang banget lampiran itu diminta ketika kita awal banget orang terima CV, itu jarang. Jadi seperti itu ya Mbak Rihana ya, terjawab ya mudah-mudahan ya. Oke. Oh ada pertanyaan lagi, bentar saya cek. Dari Mas Fatkurul Mursalin. Bagaimana CV yang baik untuk fresh grade tanpa pengalaman kerja? Apakah pengalaman seminar, organisasi pelatihan bisa masukkan ke CV? Dan untuk prestasi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilamar, apa bisa dimasukkan ke CV? Misal peringkat 3 lomba kaligrafi se-Jawa Tengah. Nah, untuk fresh grade, bagaimana agar CV kita tuh lebih menarik ya kan? Karena kalau fresh grade head to head-nya sama orang yang punya pengalaman enggak apple to apple gitu. Lalu bagaimana agar kita bisa mendongkrak CV kita biar meskipun kita fresh grade tapi kita bisa meyakinkan bahwa kemampuan kita enggak kalah loh sama yang berpengalaman. Nah, itu boleh gitu. Jadi ketika fresh grade belum punya pengalaman organisasi masukkan. Pengalaman seminar, kalau seminar tuh bukan pengalaman ya, itu masuk di training yang pernah diikuti aja, jangan masuk ke pengalaman. Jadi paling umum itu ada pengalaman organisasi, pengalaman sebagai volunteer ya kan, atau sebagai relawan, entah itu relawan sosial atau relawan di kampus atau sebagai asisten dosen itu boleh. Atau pengalaman organisasi di luar sekolah, tapi yang pastikan itu hal yang positif. Jangan sampai pengalaman di organisasinya negatif. Misalkan saya berpengalaman ikut geng motor selama 10 tahun dengan pencapaian setahun saya berhasil membegal 5 motor gitu. Ya itu bikin kita mati gitu. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Terjawab ya, Mas Fatkurul. Kalau misalkan peringkat 3 lomba kaligrafi itu boleh kok, boleh banget. Itu masih suatu hal yang positif prestasinya. Ya, bukan negatif gitu. Seperti itu. Terjawab ya Mas ya. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Siap, lanjut. Nah, konten yang tertuang dalam CV itu apa aja? Pertama, informasi data diri harus lengkap. Kayak tadi, email, nomor HP, terus tempat tinggal atau domisili itu penting ya. Dan kalau bisa nih teman-teman, misalkan gini, perusahaannya di Jakarta, terus kan dia biasanya nggak semua job vakan itu mencantumkan harus tinggal di wilayah tertentu, tapi banyak yang mencantumkan bahwa requirementnya adalah harus tinggal sesuai dengan domisili perusahaan itu ada. Lah, lantas bagaimana kemudian ketika saya siap ditempati di mana aja nih, tapi sekarang saya masih di Pekalongan misalkan, tapi posisinya kok di situ tertulis untuk orang yang domisilinya ada di Jakarta misalkan.
ya kita boleh masukin di informasi dari kita domisilinya apa, alamatnya tulis saja alamat sesuai dengan sama masih satu wilayah dengan perusahaan tersebut berada gitu. Boleh kok domisili doang, misalkan saya punya saudara nih di daerah sini sama kayak perusahaan yang pengen saya lamar, itu boleh kita cantumkan alamat saudara kita. Jadi seperti itu. Itu nggak bohong ya, kecuali kita nggak punya saudara, nggak punya kenalan, nggak tahu sama sekali wilayah itu, terus kita main tulis saja, saya tinggal di sini satu, itu jangan gitu. Tapi ketika misalkan kita punya teman atau saudara, itu setidaknya nanti dipakai buat transit ketika kita diproses. Misalkan teman-teman di Pekalongan nih, ada lihat info loker di Jakarta dan dia pengennya orang yang domisilinya Jakarta, ya tulis aja misalkan saya nggak punya saudara di Jakarta, tapi saya punya temen Sitri gitu ya kan, wah yaudah deh saya pakai alamatnya Sitri, minta alamat lu dong, gue nebeng tempat lu ya, nanti kalau misalnya dipanggil interview itu nggak apa-apa. Jadi ketika nanti diproses, ketika interview ditanya kamu tinggal di mana, jelasin aja alamat di Jakarta Pak, saya masih domisili sementara, masih numpang temen gitu, itu nggak masalah. Jadi seperti itu ya, selain tadi informasi kayak nomor HP, email, dan lain sebagainya. Terus pendidikan, ini penting banget. Pendidikan itu harus tertuang ya kan, teman-teman. Pendidikan terakhirnya apa, tapi nggak harus semua pendidikan dicantumkan. Cukup 2 yang terakhir nggak masalah, misalnya S1 sama SMK-nya boleh, atau SMK SMP. Ya kalau misalkan lulusan SMK ya SMK sama SMP nggak apa-apa. Tapi kalau lulusan S1 ada D3 ya D3 sama SMA-nya itu boleh. Jangan semuanya TK, PAUD tulis itu. Bahkan mungkin ketika dulu pernah sekolah apa gitu ya kan, masih kita kecil itu tulis itu udah nggak relevan. Terus yang paling penting, yang nggak kalah penting lainnya adalah keahlian dan pengalaman, ini juga cantumkan. Kemampuan kita tuh apa aja, terutama yang menunjang terkait dengan pekerjaan yang ingin kita lamar. Misalkan pekerjaannya sebagai marketing, sales marketing, ya keahlian kita jago ngomong, komunikasi skillnya kita bagus ya kan, kita gampang kenal sama orang, humble, boleh tuh cantumkan soft skill seperti itu. Terus bisa presentasi ya kan, bisa menggunakan PowerPoint bikin presentasi jago ya kan, bisa bikin menyurat pakai Word, cantumkan, jangan sampai kelewat gitu. Jadi seperti itu. Terus pengalaman kita itu cantumkan. Kalau masih fresh grade ya pengalaman organisasi, pengalaman volunteer dan lain sebagainya boleh cantumkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, informasi data diri itu apa aja? Foto ya, nama lengkap, deskripsi diri secara singkat atau profil singkat tuh boleh, alamat, nomor HP, email. Jadi posisikan di head CV atau CV bagian atas. Nah, biasanya CV bagian atas itu adalah informasi data diri terlebih dahulu. Seperti itu. Terus banyak nih kesalahan teman-teman. Kesalahan yang sering terjadi ketika mencantumkan tadi data diri. Biasanya foto tuh tidak rapi dan tidak formal, banyak banget gitu. Orang fotonya alay, selfie gini kan, cekrek, cantumkan gitu. Udah gitu gayanya miring lagi ya kan. Itu mau posting di Facebook atau mau bikin CV gitu loh. Jadi pastikan CV itu profesional teman-teman. Jadi kesalahannya biasanya nggak rapi dan nggak formal. Boleh nggak kita nggak terlalu rapi sih, tapi profesional. Misalkan seorang mekanik gitu, tapi pas ambil foto yang cantuman di CV, kebetulan pas lagi di bengkel pakai werpak, belakangnya banyak kunci-kunci dan lagi ada mobil yang kita reparasi, itu boleh nggak apa-apa. Itu termasuk salah satu hal yang bisa dibilang profesional. Atau seorang programmer atau IT ya, mungkin bisa juga fotonya itu lagi di depan komputer ya kan, di foto kan bisa jadi kayak lagi ngoding dan sebagainya, itu termasuk profesional, itu nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan fotonya itu foto yang rapi, formal, dan paling penting itu foto yang paling penting nih, garis bawahi itu foto teman-teman ya, jangan foto teman kalian, apalagi foto mantan tuh nggak boleh banget gitu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Aduh, sorry berisik nih di sini. Nah, kesalahan yang sering terjadi nih dalam deskripsi, tadi selain foto ya, dalam deskripsi diri, itu kadang-kadang gini, profil atau deskripsi diri itu kadang-kadang isinya tuh kita kayak gini nih, kayak orang mau kampanye gitu, ya kan, sebuah janji-janji manis gitu, jambu lah, janji-janji busuk gitu. Saya orang yang jujur, disiplin, ramah, sangat bertanggung jawab, ini kan nggak bisa diukur gitu loh. Yang kayak gini setiap orang pasti kalau dia ngomong bakal ngomong kayak gini. Emang ada seorang yang nggak jujur ngomong saya orangnya nggak jujur loh gitu. Orangnya saya malesan, nggak disiplin, nggak mungkin gitu. Semua pasti gini. Jadi hindari ya CV, profil atau deskripsi itu isinya
hal-hal yang sifatnya tuh bualan gitu, membual atau janji itu jangan. Jujur disiplin ini jangan sampai itu, hindari. Meskipun kadang-kadang HR nggak terlalu pedulikan juga gitu, tapi sebisa mungkin hindari. Terus yang bagusnya seperti apa? Ya kita tonjolkan aja kemampuan kita, hard skill kita gitu. Misalkan kalau misalkan kita ngelamar untuk posisi desain grafis atau admin sosial, kita bisa tulis saya orang fresh graduate yang memiliki kemampuan mendesain menggunakan CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator atau sebagainya. Kalau misalnya kita sebagai video editor, saya bisa menguasai Adobe Premiere, ya kan, After Effects, Sony Vegas, terus dan lain sebagainya gitu. Atau misalkan kita ngelamar sebagai seorang akuntansi, kita bisa tonjolkan kemampuan pajak kita, ya kan, membuat laporan tentang finance accounting, menguasain office dan lain sebagainya. Atau misalkan kita ngelamar sebagai seorang copywriter, ya kan, atau marketing sales, kita bisa cantumkan keahlian kita dalam skill copywriting dan lain sebagainya. Atau bagaimana kita mempresentasikan atau mendemonstrasikan sebuah produk, itu juga penting. Jadi seperti itu. Jadi boleh teman-teman garis bawahi, hindari hal-hal yang bersifat bualan ya, atau janji-janji busuk ya, jambu, itu harus dihindari. Yang kedua tadi ya, pendidikan itu penting ya. Jadi tuliskan pendidikan formal teman-teman, dan pendidikan non formal juga boleh cantumkan seperti pelatihan atau training, workshop, seminar dan lain sebagainya. Nah, bikin kolom tersendiri antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Misalnya pendidikan formal SMK atau S1 di Universitas A, jurusannya apa dan lain sebagainya. Terus non formalnya kita pernah ikut kursus apa dan sebagainya, boleh ditulis di kolom yang berbeda, tapi masih di dalam menu pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini adalah biasanya pendidikan ditulis semua mulai dari SD, bahkan dari TK dan PAUD. Hal tersebut itu tidak perlu ya. HRD hanya butuh informasi pendidikan terakhir teman-teman, atau setidaknya mulai dari SMK atau SMA. Jika teman-teman D3 atau 1, atau dari SMP lah ketika teman-teman sebagai fresh grade SMA atau SMK, seperti itu ya. Terus pendidikan itu nulisnya dari pendidikan terakhir yang teman-teman tuliskan. Jadi kesalahannya kebanyakan orang nulisnya dari pendidikan pertamanya gitu. Dari SD, SMP. Jadi jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena biar HRD itu gampang gitu, cepat kan tadi. HRD itu cuma punya waktu sedikit untuk mereview atau screening CV teman-teman. Jadi biar dia nggak pusing nyari, pendidikannya apa nih ya, dari mana kok, dari ini dulu. Jadi pas dia lihat kolom pendidikan, pastikan HRD langsung melihat bahwa itu pendidikan terakhir teman-teman dulu gitu. Jadi nulisnya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman lulusan S1 ya S1-nya dulu yang ditulis, baru SMA-nya. Atau kalau teman-teman lulusan D3 ya D3-nya dulu, baru SMA-nya, jangan SMA baru D3 yang paling terakhir. Jadi kesulitan dan bikin lama. Jadi seperti itu. Terus tahun belajar, jurusan, IPK itu kebanyakan tidak ditulis. Ini yang bikin HRD males memproses. Jadi seperti itu. Jadi tulis ya. Tahun belajarnya tuh teman-teman misalkan 1 dari tahun berapa sampai tahun berapa, jurusannya apa, cantuman di situ, IPK-nya berapa, itu ditulis, jangan sampai kelewat. Jadi seperti itu. Ini ngomong-ngomong, saya ngomongnya kecepatan nggak nih? Boleh kasih feedback ya kalau saya ngomongnya kecepatan. Saya biasa kalau ngomong emang ngebut gini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kecepatan masih ngomongnya cepet banget gitu. Ya nanti biar saya kurangi tempo lah, tempo speednya saya kurangin. Tapi tenang kok, nanti ini udah saya rekam, nanti insya Allah akan saya share ke teman-teman. Jadi kalau pengen review lagi ya boleh buka lagi gitu ya. Plus nanti materinya, ibunya insya Allah nanti saya kirim ke teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, don't worry lah. Oke lanjut ya. Lanjut Mas Tri. Halo. Iya, halo Pak. Yuk lanjut. Ya. Oke, lanjut. Siap. Oke. Terus tadi sampai mana ya? Sorry. Oh, ini ya, kesalahan ini udah. Kita lanjut. Berikutnya pengalaman kerja, itu cantumkan pengalaman kerja teman-teman. Kalau belum pernah bekerja gimana? Teman-teman boleh mencantumkan tadi pengalaman magang, PKL, organisasi, volunteer dan lain sebagainya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika mencantumkan pengalaman itu biasanya pelamar nulis pengalamannya itu mulai dari karir pertamanya dan tidak nuliskan tahunnya selama dia bekerja. Itu jangan ya, harus ditulis gitu. Karena HRD pengen tahu ada jeda nggak nih orang, produktif nggak, atau misalnya ada jeda kenapa kok ada jeda gitu loh.
Jadi seperti itu. Dan nulisnya dari posisi terakhirnya teman-teman terlebih dahulu, jangan dari posisi awal, karena HRD biasanya pengen lihat dia terakhir sebagai apa, ya kan? Oh, dia posisi terakhir bekerja apa sih? Posisinya tanggung jawabnya apa aja sih? Nah, dia pengen tahunya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman udah pernah di 3 perusahaan berbeda, ya kan? Misalkan setelah lulus nih di perusahaan A dari tahun sekian sampai tahun sekian, terus perusahaan B dari tahun sekian sampai tahun sekian, terus perusahaan C dari tahun sekian sampai sekarang. Dan tulisnya dari A, B baru C. Itu jangan seperti itu, tapi dibalik dari perusahaan C dulu. Saat ini masih bekerja di perusahaan C dari tahun sekian sampai sekarang gitu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi nulisnya dari karir yang terakhir. Terus kesalahan berikutnya biasanya tidak mencantumkan pekerjaan dan tanggung jawabnya yang dilakukan di pekerjaannya tersebut gitu. Jadi pekerjaan dan tanggung jawabnya tuh nggak dicantumkan ketika kita nuliskan pengalaman kerja saya, cuman pengalaman tok PT ABC dari tahun sekian sampai sekian, terus PT ABC udah selesai doang gitu. Itu salah ya teman-teman ya. Akhirnya itu pengen lihat gambaran tanggung jawab teman-teman sejauh mana sih, seperti apa sih pekerjaan sehari-harinya, dan memastikan apakah teman-teman kompeten dengan pekerjaan yang pernah teman-teman lakukan atau enggak. Itu biasanya orang bisa mencantumkan dari deskripsi yang atau tanggung jawab yang dilakukan selama dia bekerja. Orang yang nggak kompeten, dia kesulitan untuk mencantumkan apa saja sih yang saya kerjakan, tapi orang kompeten akan gampang mencantumkan hal tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman mencantumkan pekerjaan yang teman-teman kuasai dan tanggung jawabnya selama menghandle posisi tersebut. Dan ini akan membuat HR atau recruiters itu mengetahui gambaran diri teman-teman secara detail dan akan menjadi nilai tambah buat diri teman-teman semua. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini adalah contoh bagaimana menuliskan pengalaman kerja yang baik dan benar. Jadi kayak misalkan nih, pengalaman dari tahun 2000 terakhir nih kan, sebelum jangan dari sini, tapi dari yang terakhir dulu nih. Ya kan, nah, pekerjaannya apa aja, membuat konten, satu kegiatan dan sebagainya. Jadi tanggung jawab pekerjaan kita dicantumkan gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tipsnya terlihat jelas dan rapi, cantumkan masa kerja, berikan informasi tentang job desk, posisi perusahaan, tempat kita bekerja sebelumnya. Jadi urutan paling atas adalah tahun terbaru atau yang paling terakhir kita menempuh pekerjaan tersebut. Jadi semua itu bertujuan agar HRD itu tahu pekerjaan terbaru kita sebelumnya dan buat nyaman HRD dalam melihat pengalaman kerja kita. Seperti itu. Terus berikutnya yaitu bagaimana kita mencantumkan skill atau kompetensi dan kemampuan kita. Jadi cantumkan skill dan kemampuan yang kita kuasai, yang kita miliki, yang bisa menunjang pekerjaan kita untuk posisi yang ingin kita lamar. Hal ini akan menjadi nilai tambah di hadapan HRD. Jadi perhatikan lagi ya persyaratannya dan pastikan kita bisa mencantumkan skill dan kemampuan yang kita miliki tadi untuk menarik HRD. Dan harapannya adalah CV kita diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu dibanding CV yang lain. Jadi menjadi best priority gitu loh ya kan mantep tuh. Nah kayak gini ya, contoh gampangnya lah. Jadi penting ya, bedakan ini skill dan kemampuan nih. Biasanya kalau kemampuan itu soft skill atau hard skill. Kalau skill itu tools atau hardware yang kita kuasai yang bisa kita operasikan. Jadi seperti itu. Tapi nggak harus seperti ini banget juga nggak masalah sih. Yang penting ada tercantum jelas gitu. Terkhusus nih teman-teman, terkhusus kalau teman-teman udah tahu nih lokernya syaratnya apa aja. Nah itu bisa lebih membuat lebih diprioritaskan lagi nih CV teman-teman dibanding yang lain ketika benar-benar sesuai gitu. Misalkan nih ada info locker kayak gini. Untuk administrasi, memiliki motivasi tinggi, terus menguasai komputer. Nah kita bisa fokuskan. Wow berarti skill kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer itu harus saya cantumkan. Jadi seperti itu. Atau misalkan mekanik, menguasai bidangnya. Nah, bidangnya tuh apa aja sih mekanik kan bisa tulis tuh. Bongkar pasang mesin motor, mengoperasikan alat scanner, servis ringan, tune up, itu bisa. Nah, itu tulis gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita nggak nguasain gimana ya? Kalau kita nggak nguasain belajar dulu ya, jangan paksain gitu. Wah saya nggak bisa, tapi saya pede nih pengen bekerja di bagian ini. Nanti kan bisa belajar pas udah kerja. Emang kita bakal diajarin lagi teman-teman. Tapi perusahaan tuh pengen orang yang punya basic gitu loh. Jadi lebih cepet dong gitu, cepet nangkep ketika diajarin tuh nyambung karena dia sudah punya namanya muscle knowledge lah, udah punya pengetahuan dasar di bidang itu gitu loh. Jadi seperti itu, nggak yang benar-benar blank banget.
Jadi seperti itu. Jadi kalau kita belum menguasain gimana caranya? Ya kita bisa belajar terlebih dahulu. Atau kita nyari kursusnya. Atau apalah, nyari di YouTube. Oh setidaknya saya udah bisa basicnya. Nggak apa-apa, cantumin aja. Jadi seperti itu. Terus terakhir prestasi dan pencapaian. Cantumkan prestasi teman-teman selama di pendidikan atau di organisasi dan masyarakat. Sorry, salah tulis. Maupun pencapaian dan prestasi ketika kita pernah bekerja di dalam pekerjaan kita sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan performa teman-teman di hadapan HRD dan akan menjadi wow point. Nah, catat nih, kalau kita punya banyak pencapaian terutama di dalam pekerjaan kita, itu jadi wow point buat HRD. Wah, ini anak wow banget nih. Prestasinya banyak gitu. Bahkan HRD akan punya pikiran, ini kalau nggak cepat-cepat direkrut, nanti keburu direkrut sama perusahaan lain. Jadi seperti itu. Wah, itu CV yang benar-benar bikin HRD kelapa-kelapa itu yang seperti itu. Sehingga HRD akan merasa jika tidak segera merekrut Anda, perusahaan akan kehilangan talent terbaiknya. Itu sayang banget. Tapi kesalahan yang sering terjadi apa sih biasanya? Nih, prestasi itu bisa memang menjadi wow point yang akan membuat HRD kelepak-kelepak ya sama teman-teman. Tapi jangan salah, jika kita salah mencantumkan prestasi, justru hal ini akan membuat HRD jadi ilfeel, jadi males, jadi nggak jadi suka gitu, ilfeel. Jadi tidak semua prestasi harus kita masukkan. Kayak misalkan prestasi nyanyi, kalau kita tahu bahwa pekerjaannya itu menuntut produktivitas yang tinggi, kalau kita lihat kan bersedia bekerja di bawah tekanan, ini kayak yang prestasi-prestasi kayak gini tuh usahakan jangan. Kenapa? Dia nanti berpikirnya, wah ini orangnya suka yang berleha-leha nih. Jangan-jangan nanti gampang stres gitu. Jadi nggak perlu. Kalau olahraga sih oke ya, olahraga tuh nggak masalah. Ini jadi poin lah. Tapi kita harus bisa melihat culture perusahaannya terlebih dahulu ya. Dan biasanya kan akan kelihatan tuh, oh ini perusahaan ini tuh biasanya kelihatan dari pengalaman, dari job vakan yang mereka share gitu. Misalkan harus siap bekerja di bawah tekanan gitu kan, siap bekerja dengan pekerjaan yang deadly gitu atau deadline-nya itu cepat gitu. Nah itu kan pekerjaannya benar-benar cepat banget temponya gitu. Jadi kalau kayak gitu prestasi-prestasi yang sifatnya sekedar hobi usahakan dia nggak perlu lah. Tapi kalau misalkan perusahaannya masih woles, apalagi kita udah tahu nih, oh perusahaan ini tuh punya culture, dia sering ikut turnamen olahraga nih, sering ikut event-event pencarian bakat nih, ya boleh gitu. Kayak prestasi kayak gini, bernyanyi, musik itu boleh cantumkan gitu ya. Tapi lebih amannya sih prestasi yang sifatnya tuh benar-benar productivity lah. Jadi seperti itu. Jadi hal ini nggak salah juga sebenarnya, cuman kurang tepat ya. Jadi prestasi seperti apa? Prestasi dan pencapaian. Prestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar, dan pastinya ini akan menjadi nilai tambah terhadap diri kita dan bisa menunjang pekerjaan kita nantinya. Jadi seperti itu. Misalkan kita pernah pengalaman sebagai volunteer contohnya penggalangan dana, terus kita ngelamar sebagai sales marketing, itu kan poin banget tuh. Wah, dia udah terbiasa ketemu orang-orang baru nih, dia pernah punya pencapaian dalam ketika dia jadi volunteer, dia pernah dapetin 10 miliar sehari. Wah, ini wow banget, berarti kan effort dia udah gimana dia meyakinkan orang, ini udah nggak diragukan gitu. Itu boleh cantumkan. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Ini contoh-contohnya nih. Peringkat 1 lomba cerdas cermat, bolehlah. Peringkat 2 olimpiade matematika, peringkat 1 penjualan mobil. Nah, seperti ini. Jadi karyawan terbaik, ini contohnya. Ini boleh dibaca lagi ya detailnya. Nah, terakhir nih sebagai tambahan teman-teman bisa memasukkan minat dan hobi di CV. Jadi minat hobi kita boleh cantumkan di CV. Ini bukan keharusan ya, tapi bagi fresh grade ini bisa menjadi bumbu yang membuat CV kita lebih menarik lah, dan bisa terlihat lebih berbobot dan tidak terlihat sangat garing. Karena kalau fresh grade kan biasanya masih dikit tuh menu-menunya tuh yang ada di CV ya kan, dibandingkan orang berpengalaman, dan CV-nya biasanya terlihat kosong banget. Ini kok CV kosong banget gitu, biar lebih kelihatan berbobot gimana ya, kayak hobi minat itu boleh cantumkan. Tapi pastikan hobinya itu hobi-hobi yang produktif lah, jangan hobi yang nggak produktif. Contohnya hobi yang produktif itu apa sih? Atau hobi yang misalkan olahraga itu bagus tuh cantumkan. Kenapa? Karena orang yang rajin olahraga biasanya fisiknya bagus gitu dan nggak gampang sakit, ya kan? Jadi nggak gampang sakit gitu kan kata iklan. Jadi seperti itu ya. Terus kalau misalkan hobinya kayak main game itu nggak usah ya, jangan dicantumkan, nanti bahaya gitu. Wah ini orang edit game, jangan-jangan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman pilah-pilah lah gitu.
hobi membaca boleh lah biar kelihatan keren, wawasan banyak ya kan, tuh boleh. Jadi seperti tapi ya pastikan itu benar-benar hobi teman-teman ya, jangan ngarang juga, jangan sampai jadi blunder gini. Meskipun jarang banget pas interview itu ditanyain hobi, karena biasanya kalau usernya hobinya sama nih, pas tulis wah hobinya sama nih, bisa jadi malah ditanya karena wah suatu saat kalau diterima bisa jadi partner main kan, misalkan saya hobi futsal. Terus saya lihat CV, wah ini hobi futsal juga nih. Lu futsal jauh nggak gitu? Sering main nggak? Boleh kita kawan-kawan main bareng. Nah, kan kadang-kadang kayak gitu tuh penting juga. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Jadi itu ya tips bagaimana membuat CV teman-teman itu terlihat keren, powerful, elegan, dan yang penting akan membuat HRD kelopak-kelopak nantinya dan bakal memproses lamaran kalian semua. Dan yang lebih penting dari CV adalah nih. Paragraf kedua teman harus garis bawahi, yang lebih penting dari CV adalah bahwa teman-teman harus benar-benar kompeten di dalam bidang yang bisa menunjang pekerjaan teman-teman. Jangan cuma CV-nya doang nih yang wow, kitanya nggak wow ya, sama aja. Nanti pas diulik, pas interview mati kita gitu. Bahkan kemarin ada teman-teman yang curhat, Mas, saya habis interview HRD terus sama interview user kayaknya dia kurang yakin sama saya gitu. Emang kenapa Mas? Saya diundang lagi untuk tes di lapangan. Jadi dia langsung dites tuh di lapangan. Untuk posisi ini coba kamu kerjain ini, troubleshoot ini bisa nggak gitu. Gimana ya Mas ya? Ikutin nggak ya? Saya bilang gini aja. Kalau Masnya pengen diterima, ikutin. Kalau nggak pengen diterima, yaudah tolak aja sekalian gitu. Oh gitu ya. Emang kalau nggak saya ikutin bakal diterima, nggak bakal ditolak? Ya udah pastilah gitu loh. Udah pasti bakal ditolak gitu. Jadi seperti itu. Ya pertanyaan yang konyol sebenarnya ya. Kenapa? Karena CV itu hanya alat untuk mengkomunikasikan diri kita, dan akhirnya diri kita sendiri menjadi penentu kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia kerja yang kita geluti. Jadi untuk menunjang agar CV teman-teman juga terlihat menarik dan konten yang sudah kita bahas, silahkan teman-teman boleh teman-teman boleh nanti download juga ya seperti template kalau buat referensi atau pengen dipakai lagi boleh lah. Nanti ini saya kasih ada di deskripsi link YouTube ini, boleh nanti di teman-teman buka. Nah, template-nya ini keren-keren kan. Biasanya saya jual loh, tapi karena Mas Tri adalah teman saya dan saya sama teman yang lain, gratis lah buat kalian semuanya. Yes, Pakai mantap. PPT Thank dan you, Pak Barep. boleh langsung diedit, nggak pakai PowerPoint ya kan. Ya, sama orang-orang yang suka jualan jasa CV, ya ini jauh lebih keren saya pikir. Oke, teman-teman semua bermanfaat. Oke deh. Nah, kalau yang pengen pesen buku ini juga boleh ke saya ya. Oke, terima kasih dari saya, itu aja. Kalau ada yang kurang berkenan, ada salah kata, ada bercanda yang bikin gak enak hati, ya mohon dimaafkan ya, karena namanya juga bercanda ya kan. Gitu teman-teman, itu dari saya. Silahkan kalau ada yang ingin sharing, bertanya, boleh aktifkan mikrofonnya ya. Jangan ketik mulu lah, biar teman-teman juga terbiasa ngomong gitu ya. Silakan. Saya lempar ke Mas Tri dulu deh, pas ditanya jawab. Silakan Mas Tri sebagai moderator. Monggo silakan. Oke, thank you Pak Barep atas share ilmunya. Monggo dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pung masih live nih sama Pak Barep. Jangan sungkan-sungkan tanya. Nah, mungkin gini Pak. Dari saya sih Pak. Saya pernah beberapa kali ketemu sama beberapa SR di company Pak. Dia ngomong bahwa sebenarnya ada rutinitas khusus atau jam khusus ketika dia mau screening CV. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah waktu khusus ketika kita mau apply ke suatu company, misalkan by email terutama, itu adakah misalkan jamnya, misalkan harus jam kerja, atau misalkan di luar jam kerja nggak diterima, atau bahkan sudah tertimpah yang banyak kan gitu loh. Maksudnya dari Pak Barep sendiri itu adakah tips khusus nggak jamnya untuk kita apply CV itu Pak? Oke, langsung saya jawab ya Mas Tri ya. Jadi biar relate dengan jam-jam khusus kapan seorang recruiters ingin mereview CV atau men-screening CV yang masuk, itu paling ideal itu adalah pagi teman-teman, jam kerja. Karena kenapa? Jadi gini, seorang HRD atau recruiters itu ketika dia pertama masuk kerja, bel nih, dia pasti akan nyalain komputer. Dan yang pertama akan dibuka itu email. Dia akan memastikan ada email penting atau enggak. Ya kan? Yang harus dia update dulu nih, entah itu dari informasi di top manajemen, informasi penting lainnya.
dan lain sebagainya. Nah, kalau itu nggak ada, yang bakal pertama dilihat adalah CV. Jadi CV teman-teman usahakan ngirimnya ya pagi-pagi gitu, jam 7, jam 8, jam 9 itu oke gitu loh. Usahakan sebelum jam istirahat lah. Jam istirahat itu rata-rata jam 12. Kenapa? Kalau lewat jam 12 biasanya dibukanya lagi besok. Dan itu berpotensi akan tertimpa dengan email yang masuk setelahnya gitu loh, paham nggak? I see. Seperti itu. Oke, Itu oke. biasanya HRD tetap buka satu-satu sih, tapi kan tetap ada kemungkinan apa ya, kemungkinan terlewati itu ada, yang kita meminimalisir hal-hal kemungkinan yang tidak kita inginkan lah. Jadi seperti itu. Jadi idealnya sih time frame-nya itu ya jam 7 sampai jam 9. Seperti itu. Ini kayaknya Mbak Rika mau nanya nih, silahkan boleh diaktifkan mikrofon sama video, silahkan. Yuk, monggo. Atau yang lain, silahkan boleh. Yuk teman-teman yang lain yuk, barangkali Nggak usah ada yang mau malu-malu ya. tanya. Jangan malu-malu karena ya kita di sini belajar bareng ya Pak. Ya, Jujur benar. teman-teman, Pak Barep ini salah satu mentor saya di bidang SDM, salah satu Wah, yang review CV ini saya juga berlebihan nih sering kayaknya. nanya. Sering nanya-nanya terus tentang HRD. Yuk monggo ada teman-teman. lagi. Nanti kalau nanyanya via Japri boleh juga sih, tapi biasanya saya lama jawabnya. Matrid yang sering kadang WA, kadang iya nggak tahu kapan bisa berbalas gitu. Kalau ini kan kita bisa langsung ngobrol kan enak. Iya. Karena Ayo saya teman-teman. gini sih, Mas, saya jarang kalau di rumah nih, saya jarang banget pegang HP gitu. Seringnya pegangnya apa coba? Buku. Baca buku, main sama anak-anak gitu aja udah. HP taruh aja gitu. Jadi jarang lah saya pegang Iya. HP. Kalau di kantor saya HP malah update karena saya kan depan komputer tuh WA pasti saya ini pakai WA web gitu jadi update. Tapi kalau di rumah ya jarang banget HP saya pegang, saya taruh aja udah. Jadi slow respon seringnya ya. Ya ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya yuk? Kayaknya malu-malu nih. Ya udah kalau nggak ada Iya. ya dipaksain juga sih. Iya, oke. Ya silakan. Ya ini ada yang mau tanya Pak, yuk silakan Kak. Monggo. Perkenalkan nama saya Fatia. Saya kan besok mau interview nih Mas. Saya nanya lancar ya. Topik, bukan soal CV. Silakan boleh. Masalah interview, psikotes boleh ya, tanyain sekalian aja nggak apa-apa. Jadi kan kalau interview online, ya. Jadi kan kalau interview biasanya kan kalau lagi nggak corona gini biasanya interviewnya online. Kalau interview offline maksudnya. Kalau interviewnya online itu biasanya yang dinilai itu apanya ya Mas? Soalnya kan kita nggak bisa ngeliatnya secara langsung ke HR-nya gitu. Ya, sip. Pertanyaannya up to date banget ya, relate banget dengan kondisi sekarang dan yang dipersiapkan apa sih ketika kita online. Jadi ada hal-hal penting ya yang jadi poin krusial buat teman-teman yang sedang atau akan menjalani proses rekrutmen zaman now di tengah pandemi yang ya semuanya itu tidak bekerja seperti as usual lah, seperti biasanya, tapi udah bukan lagi out of the box sekarang tuh, tapi no box lagi gitu. Udah pokoknya sekarang itu segala sesuatunya berjalan tanpa rule biasanya gitu, bikin rule sendiri gitu. Itu sekarang banget. Makanya salah satu soft skill yang harus kita kembangkan itu agility, kita harus benar-benar tinggi gitu. Kita harus mau belajar banyak hal. Oke, menanggapi pertanyaan tadi, pada dasarnya gini, ketika kita menghadapi interview secara online, pastikan kita bersikap atau berdandan, yang paling gampang ngomongnya ya, kita berdandan seperti halnya ketika kita ingin interview offline. Jadi pastikan mbaknya atau yang cowok, ini seringnya yang cowok sih, jadi atasnya rapi ya kan, pakai jas, tapi bawahnya pakai celana pendek gitu. Ya nggak apa-apa sih, kadang-kadang nggak kelihatan, cuman kadang-kadang ada interviewer yang kepo atau iseng gitu, Mas coba dong berdiri lihat fullnya gitu ya kan, entah dia maksudnya pengen lihat postur tubuh kita atau apa, tapi kan jadi lucu gitu, waduh pakai celana pendek gimana nih, kan nggak bisa, ntar dulu Pak ganti, nggak enak gitu ya, jadi nggak enak, jadi lucu gitu. Jadi ya ketika kita pengen interview online ya kayak bersikaplah seperti halnya kita ingin interview offline, kita rapi dan formal, pakai baju formal, pokoknya semuanya serba formal. Itu pertama ya. Yang kedua, pastikan
jaringan kita bagus, ya pastikan jaringan kita bagus, wifi kita nggak trouble, termasuk kalau pakai Zoom ya coba deh Zoom-nya dicek ada updatean terbaru nggak gitu, jangan sampai Zoom kita pas besok lagi mau interview, wah kok nggak bisa, wah minta update butuh waktu, nah, mendingan prepare dari sekarang ya kan Zoom. Terus coba cari tempat yang terlihat profesional dan bagus gitu, misalkan kalau Zoom kan bisa pakai layar satu warna lah biar diganti screen background boleh gitu. Tapi coba lightingnya dibagusin gitu kan, banyak tuh sekarang tripod lighting ala anak TikTok gitu, itu boleh juga gitu. Kalau misalkan nggak pakai nih pencahayaan dari lampu atas saja, jadi muka saya juga gelap gitu. Tapi kalau interview teman-teman usahakan itu penting gitu. Usahakan ya wajah kita terlihat glowing dikit nggak apa-apa lah ya dengan bantuan lighting gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah pastikan mikrofon kita itu berfungsi dengan baik. Kalau kita pakai headset, cek dulu mikrofonnya. Kita boleh cek sama teman, saudara, pakai via WhatsApp call juga boleh. Ketika kita ngomong, oh saya ngomongnya harus perlu dipegangin gini nggak? Kalau bisa sih yang agak bagusan. Jadi misalkan kita ngomong, ya kita nggak perlu pegangin gini kayak saya tadi ngomong gitu ya kan. Misalkan ya profesional aja. Terus ketika kita teman-teman ngomong, sesuaikan seperti halnya kita sedang presentasi atau berkomunikasi dengan orang secara langsung. Jadi kayak memainkan gimmick tangan, ya kan, ekspresi wajah, menunjukkan antusiasme itu juga penting teman-teman. Ya kan kayak saya kan tadi kalau ngomong pasti tangan saya mainkan gitu, biar nggak terlalu datar dan terlihat lebih elegan dan meyakinkan dibanding kita ngomong kayak orang distrap gitu loh. Nama saya udah nggak ada ekspresinya sama sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi tadi ya pakaian harus formal kayak kita offline, terus komunikasi bayangin seolah-olah kita benar-benar lagi ngadepin orangnya secara langsung. Terus pastikan jaringannya bagus, laptop kita atau handphone kita ya mumpuni lah, lighting bagus, terus background sebisa mungkin bikin seprofesional mungkin. Jadi itu aja sih 4 hal yang perlu diperhatikan tadi Mbak Fatia. Ya, bisa dipahami ya? Iya, bisa Mas. Terima kasih Mas. Oke. Sama-sama, ada lagi? Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Yuk, sebelum kita tutup acaranya. Ayo monggo. Kayaknya cukup Mas Tri, daripada nanti dipaksain. Oke, cukup. Oke, saya serahkan ke Mas Tri ya buat closing. Baik. Dari saya itu aja teman-teman, makasih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi saya welcome kok, misalkan teman-teman pengen nanya, sometimes boleh kok gitu. Boleh ke WA saya, ada di WA group, atau boleh di DM di Instagram saya @barb.prio atau di @portal_hrd. Tapi lebih enak kalau Instagram biasanya ke pribadi aja, itu lebih cepat. Kalau di Portal HRD kadang-kadang ada endorse, teman-teman kadang-kadang ada iklan kan nggak jelas, jadi banyak inbox yang belum saya baca juga, saya males jadinya gitu. Jadi itu aja dari saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mas Tri Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Mas Rizky nih, kayaknya mau nanya nih, silakan Mas. Ya Pak, maaf. Oh, ya, silakan. Woi. Saya mau bertanya, apa sih yang dilihat ARD dari para fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman dalam bekerja? Dan daya tarik apa selain mungkin CV, kelebihan dan sebagainya dari fresh graduate untuk meyakinkan para rekruter agar kita bisa bergabung nih ke perusahaan mereka? Oke. Yang paling penting ya sebenarnya yang nggak fresh graduate pun nggak kalah penting juga hal ini, poin ini gitu. Pertama yang bakal dilihat itu attitude teman-teman. Jadi pastikan attitude teman-teman itu kualitas apa ya nyebutnya ya, kualitas dewa enggak juga sih, kualitas malaikat lah gitu. Kenapa? Attitude jauh lebih penting dibanding kompetensi, ya kan? Tapi jangan kemudian wah yang penting attitude-nya bagus, kompetensi jeblok biarin. Ya enggak gitu juga, careless ya kan konsep berpikirnya. Jadi kalau misalkan ada orang sama-sama attitude-nya bagus, satu kompetennya yang dipilih ya udah jelas yang attitude-nya bagus dan kompeten gitu. Jadi itu bukan dasar. Tapi mostly ya yang paling dilihat pertama itu attitude, ya kan? Ya. Yang kedua adalah antusiasme kita. Antusiasme dilihat dari mana? Dari cara ngomong biasanya. Orang yang antusias itu cara ngomongnya beda. Dia artikulasinya jelas, terus sorot matanya itu tajam, itu menunjukkan sebuah antusiasme. Kayak saya kalau ngajar nih,
baik itu gratis, berbayar, saya akan selalu antusias. Sorry, ternyata ini baterainya low